Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel hewan dan peliharaan yang mengulas tentang seputar perawatan pada burung-burung kecil, terutama burung ciblek sawah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kembali tentang seputar burung ciblek sawah, di mana burung ciblek sawah saat ini sangat banyak diminati untuk dijadikan sebagai burung masteran oleh para kicomania. Baiklah teman-teman, di sini saya akan fokus untuk membahas tentang penyebab ciblek sawah kita jadi gagal jinak. Jadi gini ya teman-teman, kenapa burung ciblek sawah yang kita rawat jadi gagal jinak setelah anakan bisa mandiri? Menurut saya pribadi, karena saya juga ini memelihara burung ciblek sawah dari kecil. Yang saya perhatikan mengapa anakan ciblek sawah jadi gagal jinak, yang pertama adalah kurangnya interaksi dengan kita sebagai pemilik. Banyaknya dari kita sebagai perawat hanya fokus pada proses pemasteran gitu ya kan teman-teman. Inginnya kelak bisa ngebrand tanpa ada suara-suara yang sifatnya adalah suara alam. Nah, banyak memang alasan-alasan dari kita semua pelihara burung ciblek sawah dari anakan itu agar tidak adanya suara alam. Nah, jadi yang pertama adalah gagal jinaknya burung ciblek sawah kita adalah kurangnya interaksi kita dengan burung ciblek sawah yang kita rawat. Jadi, usahakan interaksi dengan burung ciblek sawah kita sebanyak mungkin ya teman-teman. Ketika kita memiliki waktu kosong sebagai hiburan, kita bisa mengajak atau ajak interaksi, baik itu sepulang beraktivitas kerja atau pada saat teman-teman ada waktu luang atau ada waktu sedang santai gitu ya teman-teman. Jadi sempatkanlah burung ciblek sawah kita dengan diajak interaksi. Misal kita keluarkan burung ciblek sawah kita ini di luar sangkar sambil kita elus-elus perlahan. Kemudian untuk yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi banyak dari kita semua pecinta burung ciblek sawah ini, kita lebih fokus ke pemasteran burung ya teman-teman. Nah, pada saat proses pemasteran ini, burung ciblek sawah kita rata-rata di full krodong, di mana burung ciblek sawah kita cenderung tidak mendapatkan interaksi dengan lingkungan sekitar atau dengan kita sebagai pemiliknya. Jadi saran saya yang kedua, jangan melakukan pemasteran dengan full krodong ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada waktu-waktu tertentu untuk kapan harus dikrodong dan kapan harus dibuka krodongnya atau diablak ya teman-teman. Jadi saran saya, ketika melakukan pemasteran lebih baik dibuka saja krodongnya jika itu di siang hari, agar ciblek sawah kita bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi cukup di krodongnya itu hanya di waktu malam saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga, penyebab ciblek sawah kita jadi gagal jinak adalah ciblek sawah kita tidak dilatih secara konsisten. Misalnya ketika mau melatih ciblek sawah kita inginnya jinak itu hanya di dalam ruangan dengan mengeluarkannya dari sangkar. Sedangkan melatih ciblek sawah di dalam rumah atau di ruangan untuk jinak ini biasanya tidak ada gangguan-gangguan. Nah, jadi ciblek sawah tidak mendapatkan interaksi. Misalkan ada suara kaget atau kucing lewat. Jadi bolehlah sesekali kita ajak interaksi kelak atau bisa diajak interaksinya di luar rumah agar cepat beradaptasi dengan lingkungan. Namun jika di luar rumah, saran saya ciblek sawah kita jangan dikeluarkan dari sangkarnya. Cukup di dalam sangkar saja agar terhindar dari gangguan predator kucing dan ayam. Nah, jadi saran saya, ciblek sawah yang kita rawat ini sebanyak mungkin dilatih secara konsisten ya teman-teman. Misal dilatih untuk memberikan makan menggunakan tangan, memberikan makan ulat, jangkrik atau kroto dengan cara diletakkan di tangan kita agar ciblek sawah kita mengambilnya dan makan sendiri.
salah satu faktor penyebab ciblek sawah kita jadi gagal jinak yang lainnya adalah karena terkena serangan predator seperti kucing, tikus, dan yang lainnya. Serta bisa jadi dari efek pakan bisa mempengaruhi seperti pakan yang kita sediakan tidak cocok untuk burung ciblek sawah kita. Nah, faktor penyebab yang lainnya bisa jadi burung ciblek sawah kita ini gegaras sangkarnya jatuh terkena angin yang mengakibatkan burung ciblek sawah kita menjadi stres dan jadi giras ya teman-teman. Nah, untuk itu saya akan memberikan solusi untuk teman-teman semua agar ciblek sawah kita ini bisa kembali jinak. Nah, bisa kita terapkan yang salah satunya bisa dengan terapi lapar ya teman-teman. Terapi lapar ini adalah salah satu terapi yang dianjurkan agar ciblek sawah kita kembali jinak. Jadi teman-teman saat menjelang malam angkat pakan hariannya sampai pagi hari. Kemudian saat pagi hari berikan jangkrik dengan cara disodorkan menggunakan tangan dan biarkan ciblek sawah kita mengambil jangkrik tersebut dari tangan kita. Setelah selesai diberikan jangkrik, langkah selanjutnya simpan kembali fur hariannya ke dalam sangkar. Pemberian fur jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup 1 sendok teh saja. Gunanya agar fur cepat habis dan ciblek sawah cepat lapar, sehingga ciblek sawah tersebut akhirnya ketergantungan sama kita dan lama-kelamaan akan kembali jinak. Nah, untuk solusi yang lainnya adalah terapi mandi malam. Untuk penjelasan dan manfaat terapi mandi malam ini ada di konten sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan teman-teman klik konten judul yang ini ya teman-teman. Tetapi perlu diketahui ya teman-teman, jika ciblek sawah kita rawat ini rawatan dari lolohan, jangan khawatir. Meskipun sekarang gagal jinak, namun kelak saat mapan atau sudah pada puncak birahinya kelak, biasanya karakter jinak itu akan kembali ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman informasi singkat yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai 3 faktor penyebab gagal jinaknya ciblek sawah kita dan solusi penanganannya. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini, itu semata dari kekurangan pengetahuan saya sebagai pemula tentang rawatan ciblek sawah. Nah, jika konten ini terasa bermanfaat untuk teman-teman semua, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua saudara yang hobi burung ciblek sawah ya teman-teman. Dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah subscribe, like, serta komen ya teman-teman. Serta tidak lupa untuk menyalakan tombol lonceng warna hitam agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini. Nah, akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.